Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita sampai pada saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kesehatan, keafiatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita kirimkan ke hariban junjungan kita, Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita semua, suri teladan kita, uswatun hasanah dalam segala proses penghambaan dan peribadatan kepada Allah. Beliau adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mencintai umatnya dan sangat mengharapkan umatnya mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut setia Rasulullah yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran beliau dan memperoleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Netizen TV, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada malam hari ini sesuai dengan tema yang telah diposting sebelumnya, berbicara tentang membingkai Ramadan dengan takwa. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang senantiasa dirindukan oleh orang-orang yang beriman, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau melihat tema kita pada malam hari ini tentang membingkai Ramadan dengan ketakwaan, membingkai Ramadan dengan takwa, kalau kita menggambarkan bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Ramadan ini akan lebih berkualitas, Ramadan akan lebih penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita membingkainya dengan ketakwaan. Sahabat-sahabat muslim, yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini adalah bagaimana mungkin ketakwaan itu bisa membingkai Ramadan? Padahal yang kita yakini selama ini, yang kita pahami, bagaimana Ramadan itu membentuk orang menjadi seseorang yang bertakwa. Dengan Ramadan, orang akan digiring kepada kemuliaan sehingga dia mencapai predikat takwa. Oleh karena itu, melihat sepintas dari tema kita malam hari ini tentang
ternyata Ramadan itu dibingkai oleh ketakwaan, sehingga Ramadan itu menjadi mulia, Ramadan itu menjadi penuh berkah, Ramadan itu menjadi penuh dengan kehormatan, penuh dengan ketakwaan dari kita semua sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana ketakwaan itu bisa membingkai Ramadan? Maka kita harus mengetahui dan memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan ketakwaan. Kalimat takwa di dalam Al-Quran terdapat dengan berbagai macam bentuk. Kalimat takwa ada dalam bentuk fi'il amar, ada dalam bentuk fi'il mudhari, ada dalam bentuk masdar. Ini kata-kata takwa yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran dengan berbagai macam bentuknya. Tentunya ini kalau dilakukan kajian mendalam tentang takwa dengan berbagai bentuk kata ini, maka akan melahirkan pemahaman yang berbeda-beda, meskipun muaranya satu, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa di dalam Al-Quran dalam bentuk fil amr itu banyak kita dapatkan. Ada dalam Al-Quran yang sudah sering kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini menggunakan fil amr, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti ada perintah kepada kita orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah, sehingga kalimatnya dalam bentuk fi'il amr. Yang kedua ada lagi dalam Al-Quran surah At-Taghabun disebutkan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan yang kalian miliki. Ini juga dalam bentuk perintah, perintah untuk bertakwa. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa dalam bentuk fil amr ini bentuknya secara umum, tidak dijelaskan dalam perintah ini takwa bagaimana yang dimaksudkan. Meskipun ada penjelasan-penjelasan takwa dalam ayat-ayat yang lain, bahwa yang ciri-ciri orang bertakwa ini adalah orang yang menegakkan sholat, orang yang melaksanakan sholat. Ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang menafkahkan hartanya. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang baik akhlaknya. Tapi dalam perintah ini, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini dalam bentuk perintah fil amr. Ada lagi, dan bentuk perintah ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 86 kali. Kata takwa dalam Al-Quran 86 kali. Dari 86 kali ini, 82 kali perintah bertakwa itu ditujukan kepada Allah. Objeknya adalah Allah. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 82 kali. Sementara 4, ketakwaan, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu, bukan ditujukan kepada Allah, itu ada 4 kali. Misalnya ittaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka, atau wattaqu yauman la turja'u fi, misalnya la turja'una fi. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kalian kepada hari akhir. Jadi bentuk-bentuk fil amr itu dalam Al-Quran disebutkan 82 kali itu ditujukan kepada Allah, dan 4 kali ditujukan bukan kepada Allah. Dengan demikian pemanaannya juga berbeda. Itu bentuk takwa dalam Al-Quran.
dalam bentuk fi'il amr. Kemudian takwa dalam bentuk fi'il mudhari. Di sini yang fokus kajian kita pada malam hari ini. Di dalam Al-Quran juga disebutkan takwa dalam bentuk fi'il mudhari. Fi'il atau kata kerja yang menunjukkan sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan, atau pekerjaan yang berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus, namanya fi'il mudhari. Berbeda dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya pekerjaan yang sudah selesai dilakukan. Tapi takwa dalam bentuk fi'il mudhari itu ditemukan dalam Al-Quran. Salah satunya di antaranya adalah dalam Al-Quran disebutkan, dan ini ayat yang sudah populer ketika masuk bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita lihat dalam Al-Quran ini ada kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa, menggunakan fi'il mudhari. Artinya tattaqun itu sesuatu yang berkesinambungan, sesuatu yang berada dalam proses pekerjaan. Sehingga la'allakum tattaqun ini dipahami bahwa berpuasa adalah bagian dari ketakwaan. Jadi kalau kita berpuasa itu artinya kita sedang menjalani ketakwaan. Selama ini kalau kita pahami berpuasa menuju takwa. Tapi yang digunakan Allah dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Baqarah ini adalah la'allakum tattaqun dalam bentuk fi'il mudhari. Sesuatu yang berkesinambungan. Nah, dengan demikian kalau ini kita pahami dalam makna bulan Ramadan, maka salah satu bentuk ketakwaan untuk menghiasi bulan Ramadan adalah puasa. Itu dalam bentuk fi'il mudhari. Kemudian ada takwa dalam bentuk masdar. Ini 19 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada dalam bentuk at-tuqah, ada dalam bentuk takwa. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah menciptakan dari laki-laki, kemudian menciptakan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kemudian dari sekian macam perbedaan itu Allah tutup dengan penekanan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Dalam bentuk masdar, adalah orang yang dipenuhi dengan ketakwaan dalam hatinya. Dalam ayat lain juga disebutkan, dalam hadis disebutkan ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada Allah ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya memohon kepadamu petunjuk, mohon kepadamu, saya minta kepadamu ketakwaan, wal afaf, kebersihan diri, kebersihan hati, wal ghina, kekayaan hati, kekayaan jiwa. Ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketakwaan yang diminta kepada Allah. Nah, ketakwaan itu adalah segala proses peribadatan kepada Allah, segala amal yang kita lakukan, semuanya itu adalah berdimensi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan takwa itu? Kalau kita pahami takwa itu adalah sebuah proses amaliyah, proses berkesinambungan, apalagi bulan Ramadan yang akan datang ini kita hiasi dengan ketakwaan, sehingga takwa bukan sesuatu yang membingkai Ramadan. Ketakwaan itulah yang membingkai Ramadan. Amal perbuatan kita yang bernilai ketakwaan, yang merupakan perwujudan dari ketakwaan, itulah yang menghiasi Ramadan kita. Karena kata takwa ini sendiri, ada kata takwa itu diambil dari kata waqa.
Kemudian waqa, taqi, wiqaya. Ada juga yang artinya apa? Menjaga diri, menghindari atau menjauhi. Ini secara bahasa. Artinya takwa itu menjaga diri dari hal-hal yang merusak diri kita sendiri, menghindari sesuatu yang mengancam keselamatan diri, menjauhi sesuatu yang membuat diri kita ini takut untuk melakukannya. Itu disebut dengan takwa secara bahasa. Ada juga diambil dari makna, dan ini yang banyak dipahami oleh para ulama, yang ulama lebih sepakat dengan pemahaman ini, ittaqa yattaqi. Jadi kata takwa itu ada kata ittaqa yattaqi, artinya menjaga diri dari hal yang membahayakan atau berjaga-jaga dari sesuatu, berhati-hati, melindungi diri dari sesuatu. Dengan demikian, Ramadan yang kita laksanakan itu kita harus jaga dengan sebaik-baiknya dengan ketakwaan. Ramadan itu kita jaga dengan ketakwaan. Bagaimana menjaga Ramadan dengan ketakwaan? Kalau takwa dipahami dalam fi'il mudhari, sesuatu proses, sesuatu amal perbuatan yang berlangsung kemudian kita laksanakan di bulan Ramadan, berarti kita melakukan ketakwaan dalam kehidupan kita. Di siang hari kita mempraktekkan ketakwaan, di malam hari juga kita mempraktekkan ketakwaan. Di siang hari kita berpuasa, itu adalah bentuk ketakwaan. Di siang hari kita bersedekah, itu adalah bentuk ketakwaan. Di siang hari kita memberikan maaf kepada orang lain, itu bentuk ketakwaan. Di siang hari kita menjaga emosi kita, menjaga marah kita, menjaga muruah kita, kehormatan kita, harga diri kita di bulan Ramadan, itu juga adalah bentuk ketakwaan. Jadi takwa ini adalah cara kita untuk melakukan amal perbuatan untuk di bulan Ramadan, sehingga Ramadan itu terhiasi. Ramadan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat mulia karena kita menjalaninya dengan ketakwaan demi ketakwaan. Apa ketakwaan itu? Berpuasa, bersedekah, berinfak, zakat. Kita lakukan di bulan Ramadan untuk menghiasi siang hari di bulan Ramadan. Kemudian di malam hari ada ketakwaan juga yang kita lakukan. Salat tarwih, salat 5 waktu di bulan Ramadan, salat tarwih di malam hari, kemudian salat tahajud di malam hari, kita baca Al-Quran di malam hari. Segala sesuatu yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik siang hari ataupun malam hari, itu adalah bentuk ketakwaan. Dan ini yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian tetap dalam ketakwaan. Mudah-mudahan kalian menjalankan ketakwaan selama di bulan Ramadan ketika kalian berpuasa. Mengapa? Karena kalau kita pahami ketakwaan itu berarti menjauhi, ketakwaan kita itu, takwa itu kita pahami sebagai penjagaan diri, menghindari sesuatu, maka puasa adalah bentuk ketakwaan yang paling tepat untuk mempertahankan diri, menjaga diri, menghindari dan menjauhi hal-hal yang tidak terpuji. Karena puasa mengekang hawa nafsu, puasa itu mengekang emosi, puasa itu mengekang jiwa seseorang untuk melakukan hal yang tidak baik, dan itu adalah sebuah proses ketakwaan. Dengan demikian, membingkai Ramadan dengan puasa itu adalah bentuk ketakwaan. Menjalankan salat di malam harinya adalah bentuk ketakwaan, bersedekah, berinfak, bentuk ketakwaan. Oleh karena itu sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah hanya orang yang bertakwa yang bisa menjaga Ramadan yang dengan baik. Dan hanya orang yang bertakwa yang menjadikan Ramadannya menjadi lebih indah, sebagaimana indahnya lukisan dalam figura yang terbingkai dengan indah. Itulah makna Ramadan kita dengan ketakwaan. Bagaimana takwa itu bisa membingkai Ramadan, Ramadan itu terbingkai dengan ketakwaan seseorang. Mudah-mudahan dengan ketakwaan yang kita miliki, amal soleh yang kita lakukan bisa menjadikan Ramadan menjadi Ramadan yang indah, menjadi Ramadan yang mulia, menjadi Ramadan yang penuh berkah, dan Ramadan yang paling indah dalam kehidupan kita pada tahun ini. Insya Allah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat muslim, ini kajian kita pada hari ini mungkin ada
pertanyaan yang dari pemirsa.